semuanya, selamat datang di channel Jumat Kliwon 13. Video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari video sebelumnya yang berjudul Santet. Cerita ini saya ambil dari forum Kaskus, dari akun Endokrin. Santet bagian 2. Karena menunggu Bapak di kamar entah sedang ritual apa, mungkin sedang melafalkan doa-doa. Di kampung saya jam 9 malam itu sudah setara dengan jam 12 malam. Karena seisi kampung sudah pada tidur. Tidak ada tempat hiburan, tidak ada pedagang dan tidak ada hingar-bingar lampu jalanan seperti saat saya di Bandung. Setelah Ba'da Isya, biasanya sudah jarang orang yang keluar rumah. Kalaupun ada, hanya bila ada keperluan saja. Itu pun beberapa orang. Para pemuda-pemudi pun hanya keluar atau main malam pas hajatan saja, seperti dangdut, wayang golek, atau layar tancap. Mereka lebih memilih di dalam rumah dan menonton TV. Kecuali bapak-bapak yang kebagian ronda. Sekalipun sekarang ronda sudah jarang aktif lagi. Paling banter, siskamling diaktifkan lagi kalau sedang musim pencurian saja. Saya mengeluarkan motor bebek, motor lama kesayangan bapak yang hobinya ngadat kalau kehujanan. Honda Astrea Legenda, peninggalan zaman muda bapak yang masih tersisa. Ibu meminta izin kepada bapak untuk ikut tidur di rumah tetangga, Mbak Wariah seorang janda. Entah kenapa suasana rumah menjadi mencekam setelah mendapat telepon dari Kang Asep. Ibu saya memang seorang penakut. Sekedar info, jarak antara kampung saya dengan kampungnya Kang Asep itu sekitar 8 km. Kampung kami dipisahkan oleh perkebunan teh, melewati jalan besar yang jelek. Maklum, jalan-jalan di perkampungan jarang diperhatikan, mengingat mungkin pemerintah menganggap bukan jalan utama yang terlalu ramai. Sayangnya kebun teh untuk bagian dalam atau di pelosok tidak seindah perkebunan teh di pinggir jalan raya. Seperti di Ciater misalnya, yang pemandangan kebun tehnya begitu indah karena seperti savana hijau. Kebun teh bagian dalamnya, khususnya yang menghubungkan kampung kami ini, ditanami pohon mahoni dan berbagai jenis pohon lainnya. Memang teduh kalau pada siang hari, tapi kalau pada malam hari terasa horor melihat pohon-pohon besar itu berdiri. Saya menyalakan motor dan membonceng bapak. Dengan bismillah, kami berdua berangkat menuju rumah Kang Asep. Walaupun kami masih melewati jalan kampung, tapi suasana sepi begitu menyelimuti. Maklum, di desa saya jarak antar rumah ke rumah lumayan renggang, tidak seperti di kota yang padat dan saling menempel antara tetangga. Tidak ada seorang pun yang kami temui di jalan, mungkin karena sudah larut dan orang-orang sudah terlelap dalam mimpinya. Bapak memang sudah tahu rumahnya Kang Asep. Aku membuka obrolan untuk mengusir dinginnya malam. Entah mengapa malam ini angin begitu kencang, sehingga rasa dingin seperti menusuk tulang. Nanti dia nunggu di pinggir jalan katanya. Setelah melewati jalan perkampungan, kemudian kami akan melewati perkebunan warga yang didominasi oleh kebun nanas. Buah nanas memang menjadi komoditi di sini. Kalian pasti sudah tahu bahwa kota Subang memang penghasil nanas. Di setiap kebun nanas warga selalu menanam pohon bambu, karena pohon bambu sangat berguna di sini. Selain bisa dibuat untuk pagar, tiang, dan anyaman, bambu mudanya juga bisa dimakan. Bayangkan pemandangan pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi di malam hari. Belum lagi ketika tertiup angin, pohon bambu ini akan bergoyang dan menghasilkan bunyi karena saling bergesekan. Tidak ketinggalan bunyi dari daunnya yang melambai-lambai seperti tangan di kegelapan. Belum lagi mitos di desa kami bahwa pohon bambu biasanya menjadi sarang atau tempat makhluk halus bersemayam. Saya membawa motor dengan pelan untuk menghindari jalan yang berlubang. Tidak ada lampu jalan yang menerangi kami, hanya sebatas lampu depan motor menjadi petunjuk jalan. Keadaan benar-benar gelap, karena langit tampaknya mendung mau hujan karena tidak terlihat bintang satupun. Konsentrasi saya terpecah antara membawa motor
dan perasaan takut yang tiba-tiba saja menyelimuti. Belum lagi dinginnya angin malam yang membuat wajah saya terasa kaku. Ketika sedang merasa takut, pasti pernah merasakan bahwa kita selalu merasa sedang diikuti. Perasaan untuk menengok ke belakang atau ke samping selalu saja menggoda saya. Pemandangan di depan pun tak kalah horor karena gelap gulita. Perasaan was-was kalau tiba-tiba saja lampu motor menyorot sesuatu yang mengerikan selalu menghantui. Ngomong-ngomong soal menengok ke belakang, mitos di kampung saya atau di daerah lain juga sama. Konon katanya, kalau kita sedang jalan sendirian di tempat yang sepi, ketika takut dan merasa diikuti, selalu saja tiba-tiba kita ingin menengok ke belakang. Jangan pernah menengok ke belakang, karena katanya menengok ke belakang sama dengan lambaian tangan untuk si hantu. Dia akan merasa diajak atau dipanggil sehingga akan mengikuti kita. Setelah melewati jalan yang diapit kebun nanas, masuklah kita ke jalan utama. Maksudnya jalan yang cukup besar dan kalau siang hari menjadi tempat lalu lalang kendaraan warga. Tapi sayangnya ini malam hari, jadi keadaan sepi. Kebun teh yang pada siang hari terlihat adem dengan pohon rindangnya, di malam hari begitu menyeramkan. Terdengar suara gemuruh ketika daun dan dahan saling bergesekan karena angin. Lengkap dengan suara jangkrik, ingin rasanya saya menarik pedal gas hingga kecepatan maksimal. Tapi sayang, kondisi jalan yang jelek tidak memungkinkan. Baca ayat kursi Jang, bisik Bapak tiba-tiba. Mendengar perintah Bapak, saya merasa panik. Maksud hati ingin bertanya alasannya, tapi saya lebih memilih diam saja. Saya hanya menebak, mungkin karena kita melewati sebuah tanjakan. Di kampung saya ini ada sebuah tanjakan, hanya terkenal di sekitaran kampung saja. Katanya, dulu kata Bapak, saat saya masih kecil, tepat di pinggir tanjakan ada sebuah pohon mahoni besar, tempat di mana dulu ada orang gantung diri. Tanjakan ini juga biasanya menjadi tempat para begal bersembunyi untuk merampok korbannya. Beberapa kali pernah terjadi kasus begal dan TKP-nya selalu di sini. Mungkin si perampok ingin memanfaatkan keadaan panik dari pengendara. Selain melewati tanjakan itu, di samping kami ada suara kerasak krusuk. Saya mengira itu hanya suara musang yang lewat atau sedang mencari makan. Tapi suara itu seperti mengikuti kami. Saya yang gemetar dan ingin menengok ke samping, ditepuk oleh Bapak dan menyuruh saya untuk melanjutkan dan jangan berhenti. Saat sedang menyetir dengan perasaan deg-degan, samar-samar di depan terlihat sepasang mata, bersinar tanpa kontras dan di tengah kegelapan. Seketika saya menginjak rem. Bapak merasa kaget karena saya berhenti tiba-tiba. "Kenapa, Jang? Itu di depan apa?" Jawab saya pelan sambil menunjuk ke depan. "Astagfirullah, kita dihalangi agar jangan datang ke rumah si Asep," jawab Bapak pelan. Tidak terlihat jelas, hanya samar-samar terlihat mata di tengah jalan. Tapi mata itu posisinya berada di bawah, seperti sedang berjongkok. Saya mengira itu musang tadi yang mengikuti kami. Saya tidak mengerti ucapan Bapak yang katanya jalan kita dihalangi. "Gimana, Pak?" Bapak lalu turun dari motor. Waktu itu saya kepikiran jangan-jangan begal. Lalu Bapak berteriak memanggil, "Saha didinya! Saha didinya!" Saya menyarankan untuk putar balik, pulang, tapi Bapak membentak saya. Karena teriakan Bapak tak kunjung ada jawaban, dan kedua sinar mata itu tidak juga pergi, maka Bapak memutuskan untuk mengambil batu sebesar kepalan tangan. Dilemparkan batu itu ke depan. Mata itu tidak juga pergi, malah anteng saja di depan seperti menatap kami. Karena mungkin Bapak merasa kesal, Bapak menyuruh saya untuk jalan pelan-pelan. Awalnya saya menolak karena ketakutan, tapi Bapak memutuskan untuk jalan duluan, diikuti saya dari belakang.
Lampu motor disenter jarak jauh untuk memastikan apa yang ada di depan itu. Saya dan Bapak jalan dengan pelan. Begitu lampu motor perlahan menyorot cahaya mata itu, kaget bukan kepala. Sampai saya tak sengaja menekan klakson. Seekor anjing hitam berdiri persis di tengah jalan. Tubuhnya seukuran anjing normal, tapi bulunya hitam legam, matanya berwarna hijau. Dengan lidah terjulur keluar, anjing itu menatap kami berdua. Seketika bulu kuduk saya merinding. Tentu saja ini bukan anjing biasa. Walaupun di kampung saya ada yang punya anjing, saya yakin tak pernah melihat anjing dengan warna hitam. Jadi bisa dipastikan, ini bukan anjing milik warga. Bapak mengusir dengan melambai-lambaikan tangan sambil bilang, "Hus, hus," tapi anjing itu tak terusikan sedikit pun. Mungkin karena Bapak kesal karena si anjing tak mau juga pergi, maka Bapak menyuruh saya untuk jalan saja. Lagian anjing itu berdiri di tengah jalan. Mungkin kita bisa jalan di pinggir saja mengingat ini jalan lebar. Tapi saya tak berani menolak permintaan Bapak. Entah kenapa walaupun itu seekor anjing dan saya sering melihat anjing, tapi perasaan takut tak bisa dibohongi. Mungkin karena melihat kelakuan anjing yang seperti itu pada malam hari terasa tidak wajar. Maka Bapak memutuskan untuk membonceng saya di belakang. Baru saja kita berjalan sebentar, anjing itu berdiri sigap. Matanya yang tadi polos bulat kini menyipit menatap kami, menunjukkan gigi runcingnya seperti hendak menerkam. Karena kaget, Bapak menginjak rem. Waktu itu saya benar-benar ketakutan setengah mati, sampai tak disadari memeluk pinggang Bapak kuat-kuat. Si anjing menggonggong keras ke arah kami. Bayangkan, suara gonggongan anjing malam-malam di tengah kebun teh yang gelap gulita. Suara itu membahana dan menimbulkan gema. Saya komat kamit membaca ayat kursi. Entah bacaan saya benar atau salah, saya tak ingat lagi karena saking paniknya. Tapi Bapak malah menatap anjing itu seolah sedang menantangnya. Tapi kayaknya Bapak deg-degan juga. Soalnya waktu saya ketakutan dan memeluk pinggang Bapak, terasa jantungnya berdetak dengan kencang di dada. Anjing itu tampaknya menyuruh kami untuk pulang. Seakan-akan menghalangi kami untuk datang ke rumah Kang Asep. Saya tak berani melihat ke arah anjing itu, tapi sesekali mengintip dari pundak Bapak. Anjing itu tampak geram seperti ingin menyerang kami. Saya terus melafalkan ayat kursi, kali ini dengan suara keras karena saking takutnya. Bapak dan anjing itu saling bertatapan cukup lama, seperti sedang melakukan perbincangan secara batin. Saya hanya menduga saja, tak bisa memastikan. Hingga kemudian suara handphone Bapak berdering kembali. Tapi Bapak sepertinya tidak terusik sama sekali dan terus menatap dengan anjing itu. Karena saya merasa gelisah dan takut mendengar suara handphone dalam kesunyian, saya memberanikan diri mengambil handphone Bapak dari saku jaketnya. Ternyata Kang Asep menelepon. Kemudian saya mengangkatnya. "Assalamualaikum. Punten Pak, masih di mana ya? Saya hendak menceritakan apa yang kami alami di sini. Siapa tahu Kang Asep bisa membantu untuk menjemput kami." Tapi saya malah menjawab, "Lagi di jalan Kang, sebentar lagi." Kemudian saya menutup teleponnya saking takutnya.